Kami ingin memberitahukan profil beliau. Kalau di pondok kita lebih teratur, ada waktunya. Dari bangun dia mulai salat subuh berjamaah, zikir dan teristimewa kepada Al-Mukarram yang mulia Al-Habib Muhammad Al-Baghir bin Alwi bin Yahya bersama rombongannya. Nah, sebelum Al-Habib memberi tausiah kepada kita, sekarang kami ingin memberitahukan profil beliau yang mulia Al-Habib Muhammad Al-Baghir bin Alwi bin Yahya. Beliau yang mulia lahirnya di tanah Bogor bertepatan pada tanggal 19 Agustus tahun 1988. Kemudian di tahun 1999 bertepatan umur beliau 12 tahun, beliau mulai belajar ilmu agama di pesantren Malang yang pertama dia Darun Nasyirin. Pimpinannya Al-Habib Ali bin Muhammad Badut, lebih kurang 2 tahun. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di pesantren Darussaada atas pimpinannya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, lebih kurang 9 tahun. Kemudian di tahun 2002 beliau belajar ke Tarim, Hadratul Maut Yaman, atau yang lebih dikenal dengan Ma'had Darul Mustafa, atas pimpinannya Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid, lebih kurang di sana 5 tahun. Kemudian di akhir 2007 beliau pulanglah ke ibu kota negara, yakni kota Jakarta. Setelah beliau pulang dari Tarim, beliau dinobatkan sebagai Dewan Guru Majelis Rasulullah SAW Pusat atas pimpinannya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, dan juga beliau mendirikan Majelis Warasatul Mustafa di kota Jakarta. Alhamdulillah, dengan berkah doa-doa guru, doa para habaib, beliau Habib Muhammad Al-Baghir sudah berkembang pesat dan dakwahnya hampir seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Kemudian syukur sangat alhamdulillah, pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Maret 2021 beliaulah yang berdakwah di Aceh. Insyaallah beliau yang mulia akan memberi nasihat atau tausiah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala
alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua yang berhadir di tempat ini digolongkan menjadi pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti di hari kiamat kita semua dapat dikumpulkan dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapatkan pertolongan dan syafaat darinya, masuk surga bersamanya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para dewan guru yang tercinta, wabil khusus Mudirul Ma'had dan keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mustafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan semua guru-guru dan keluarga besar panjang umur, sehat afiat, dan terkhusus juga untuk semua yang berhadir santri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi pahala yang terus mengalir khususnya untuk almarhum al-maghfurlah Haji Mustafa. Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya pula taman daripada taman syurganya Allah. Dan ilmu yang beliau ajarkan, yang beliau berikan kepada kita menjadi manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam menimba ilmu adalah suatu kesempatan yang mulia yang wajib kita syukuri. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di pondok, untuk bisa belajar di pondok, untuk bisa menimba ilmu. Tidaklah duduknya kita menuntut ilmu, mencari ilmu adalah pilihan Allah. Dalam satu hadis riwayat dari Imam Ahmad dalam musnadnya, anna dunya yu'tihu Allah man yuhibbu man la yuhibbu. Sesungguhnya dunia Allah berikan pada yang dicintai atau tidak dicintai oleh Allah. Orang yang jauh dari Allah dikasih dunia. Namun dunia, rezeki, harta bukan patokan cintanya Allah. Jadi jangan kita katakan kalau ada orang yang kaya raya berarti dia dicintai oleh Allah. Bukan itu patokannya. Tapi disebutkan oleh Rasulullah SAW, walakinnal ilma la yu'tihi Allah illa man yuhibbu minal abrar. Akan tetapi ilmu yang menjadi patokan, sebab ilmu kata Rasulullah tidak akan diberikan kecuali daripada yang dicintai oleh Allah. Minal abrar, dari golongan orang-orang yang baik. Jadi kalau kita mau tahu diri kita dicintai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat salah satunya dengan ilmu. Kalau Allah pilih kita menjadi orang-orang yang belajar ilmu, menimba ilmu, fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Adanya kita di sini menjadi tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka kalau kita sudah mendapatkan tanda cintanya Allah, jangan ditolak. Syukur-syukurlah, belajar dengan giat, belajar dengan baik. Khususnya santri dan santriwati yang hadir. Kesempatan kita tidak akan merasakan
indahnya belajar, indahnya menuntut ilmu, kecuali nanti setelah kita keluar dari pondok. Sekarang belum terasa, tapi 10 tahun ke depan nanti kita akan merasakan, ya Allah, masa-masa yang kita lewatkan, waktu-waktu yang kita lewatkan. Jadi kalau sekarang dalam masa ini kita gunakan dengan baik, insya Allah kita tidak akan menyesal. Tapi kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, kita akan menyesal. Maka pesannya, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya dengan syukur-syukur. Hafalkan yang bisa dihafalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, gunakan waktu yang diberikan di pondok dengan baik. Sebab orang yang sukses, yang berhasil, mereka yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Fokus di dalam waktu belajar untuk belajar, waktu bersantai untuk bersantai. Dalam satu pepatah disebutkan, man lam yu'til waqtu ta'til lam yahsil waqtu tahsil. Orang yang tidak menggunakan waktu bersantainya untuk bersantai, bagaimana bisa menggunakan waktu mendapatkan untuk mendapatkan? Waktunya belajar untuk belajar. Orang di zaman kita sekarang terkadang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang waktu belajar kita bermain, waktu bermain baru kita mau belajar. Nah, ini salah tempat. Dan ini terjadi seringkali, sehingga ilmu yang kita dapatkan tidak memberikan keberkahan untuk kita. Karena nasihat yang pertama untuk semua yang hadir di tempat ini, ayo mulai sekarang gunakan waktu, manage waktu dengan baik, atur waktu. Kami dulu di pondok selalu diajarkan untuk mengatur waktu, ya, kapan waktu menghafal, kapan waktu di luar daripada waktu. Kalau di pondok kita lebih teratur, ada waktunya. Dari bangun dia mulai sholat subuh berjamaah, zikir dan auratnya, ada semua, ada waktu-waktunya. Itu memanage kehidupan kita, yang nanti insya Allah keluar dari pondok pun sama kita amalkan. Ini keistimewaan yang kita dapati, belum tentu kita dapati di luar pondok. Boleh orang belajar ilmu di luar pondok yang mungkin mengatakan ilmunya sama, boleh ilmunya sama, tapi belum tentu mendapatkan, menggunakan kesempatan dan waktu dengan baik. Orang di dalam pondok itu beruntung. Makanya setiap orang tua kalau punya anak-anaknya mau mondok pasti senang, bangga. Sebab di dalam pondok itu teratur setiap waktu-waktunya. Ini pesan dari saya yang pertama, kita gunakan waktu dengan baik.